Kabupaten Bantaeng pada bidang kesehatan juga menjadi daerah penyangga dari Kota Makassar yang juga memberikan pelayanan kepada wilayah di sekitar kami. 3 tahun berturut-turut Bantaeng hat-trick, dan akhirnya di 2021 kita ikut kompetisi, pemerintah memberikan apresiasi Bantaeng menjadi nomor 1 yang terbaik. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Melis Moren. Di kesempatan Nusa Raya episode 2 kali ini, kita akan berbincang dengan Bapak Ilham Syah Azikin, selaku Bupati Bantaeng dari Kabupaten di Sulawesi Selatan. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Mei. Kabar baik Pak. Bagaimana nih Pak, sudah tiba di Jakarta, melihat Jakarta setelah pandemi? Kembali macet lagi ya. Bapak merasakannya Merasakan. Ya? Oke sahabat Kompas.com, di episode kali ini kita akan membahas soal kebangkitan ekonomi ya Pak ya, khususnya di Kabupaten Bantaeng sendiri. Kita lihat di sini datanya ya, dampak positif pada ekonomi di Bantaeng pada masa pandemi ini, laju pertumbuhannya meningkat dari 0,52% di 2020, sekarang naik jadi 8,86% ya Pak di 2021. Wah, padahal 2021 ini masih masa pandemi ya Pak. Ini bagaimana nih strategi Bapak menaikkan laju pertumbuhan ekonomi di Bantaeng sendiri? Terima kasih Mbak Mei. Pandemi yang telah kita rasakan bersama, memang ada dua hal yang menjadi penekanan. Pertama, masyarakat aman dari penyebaran. Yang kedua, bagaimana daerah bisa survive dan bangkit kembali karena dampak pandemi itu. Nah, kami bersyukur bahwa kami di Kabupaten Bantaeng salah satu daerah yang secara signifikan cepat bangkit. Sebenarnya di tahun 2020 0,52 itu sesuatu yang juga sedikit mengganggu kami karena pertumbuhan kami di 2019 itu tembus di 10,75, keempat terbaik nasional. Jadi tembus 2 digit lah pertumbuhan ekonomi. Karena pandemi kita turun, terjun ke 0,52, dan alhamdulillah di 2021 kita bisa bangkit di 8,86%. Yang pertama itu tadi, kami ditopang oleh kesadaran masyarakat yang mau menerapkan protokol kesehatan, dan yang kedua, ada semangat untuk kita bergerak bersama-sama bangkit. Untuk kedepannya nih Pak, kan ini udah di jalan 2022, ada strategi lagi gak yang Bapak mau lakukan supaya lebih tingkatkan lagi laju pertumbuhan ekonominya? Sama dengan yang kami lakukan di 2020, 2021 ya, bangkit itu. Bahwa yang kami yakini untuk bisa menopang daerah, bangsa ini adalah pergerakan ekonomi yang berbasis masyarakat. Dan itu sudah terbukti. Nah, kami yang basis perekonomian kami itu di sektor pertanian. Nah, itu yang kami jaga. Kami bersyukur juga bahwa pemerintah di tahun 2020 mengganjar Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten yang terbaik dalam ketahanan pangan. Karena kami 3 tahun berturut-turut mampu menjaga produksi pangan itu. Nah, itu yang akan kami konsen. Selain itu, desain atau inovasi program yang berbasis terhadap pergerakan ekonomi masyarakat yang akan menjadi senantiasa fokus kami. Karena kami sudah buktikan bahwa daerah kami, dan kami yakin kalau negara ini juga mau konsen terhadap itu, maka kita bisa survive, kita bisa produktif, kita bisa bangkit kalau kita memberikan perhatian terhadap pergerakan ekonomi mikro yang berbasis masyarakat. 28,7% PDRB kami dari sektor pertanian. Dan PDRB kami juga alhamdulillah yang terbaik di Sulawesi Selatan pada tahun 2021, 50 juta. Nah, itu bahwa pangan ini kita yakini, mau dalam kondisi apapun, mau kondisi normal, mau kondisi pandemi, nggak ada yang nggak butuh pangan. Yang kedua, memang 80% mata pencaharian masyarakat kami pada sektor pertanian. Dan ya kewajiban pemerintah lah untuk memberikan support, perhatian melalui program dan intervensi kebijakan pada sektor pertanian itu. Oke. Tadi kan kita sebut yang pertama itu laju pertumbuhannya sudah meningkat ya saat di 2021. Ini lagi ada penghargaan lagi nih pas saat Bapak menjabat, yaitu mendapat top
30 inovasi pelayanan publik tingkat Sulawesi Selatan pada 2020 ya, Iya. Pak. Itu salah satu inovasinya berfokus pada bidang pelayanan kesehatan. Seperti apa nih Bapak meningkatkan pelayanan kesehatan bahkan sampai masuk ke top 30 inovasi tersebut? Kesehatan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Selain pangan, kesehatan juga menjadi salah satu sektor yang menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita melalui masa normal, masa pandemi, konsen kita semua pada bidang kesehatan. Dan alhamdulillah, kalau dalam kondisi pandemi kemarin, kita memberikan pelayanan atau intervensi kepada masyarakat dengan pendekatan biasa-biasa saja, maka tentu kita akan tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat. Apapun itu yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan kepastian, percepatan, membutuhkan inovasi. Dan itu harus lahir dari para pelaku-pelaku dan ASN yang memang ditugaskan pada bidang itu. Kalau sekarang gimana nih Pak, kondisi pelayanan kesehatan di Bantaeng sendiri? Alhamdulillah, Kabupaten Bantaeng pada bidang kesehatan itu juga menjadi daerah penyangga dari Kota Makassar yang juga memberikan pelayanan kepada wilayah di sekitar kami. Ada cara-caranya nggak Pak, bagaimana sosialisasinya ke masyarakat yang waktu mengangkat bidang kesehatan tersebut? Kalau sosialisasi saya pikir tidak. Kesehatan itu samalah dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masyarakat kan butuh kenyamanan, masyarakat butuh kepastian, masyarakat butuh, ya yang paling penting itu senyum ketika dia mendapatkan pelayanan. Nah itu dulu, itu adalah medium sosialisasi yang paling efektif. Kami kemarin mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat melalui Bappenas pada penghargaan pembangunan daerah tahun 2021. Kabupaten Bantaeng terbaik pertama nasional untuk tingkat kabupaten. Kami hadir selain pemerintah pusat melihat sejauh mana korelasi antara rencana kerja pemerintah pusat, rencana kerja pemerintah provinsi, dan rencana kerja pemerintah kabupaten. Nah, itu yang paling pertama indikatornya. Yang kedua, ada inovasi. Nah, inovasi yang kami tampilkan pada kompetisi penghargaan pembangunan daerah itu adalah asuransi peternakan. Oh, seperti apa tuh Pak, asuransi peternakan itu? Kami hadirkan asuransi peternakan yang tidak membebani para peternak. Kami intervensi dengan anggaran APBD, dan kondisi apapun yang dialami oleh peternak, apakah ternaknya mati, sakit, itu kita bisa klaim dengan asuransi. Sehingga ada kepastian pada sektor pertanian dan peternakan, masyarakat mau enjoy dan semangat untuk beraktivitas pada sektor itu. Oke, berarti sudah di bidang pertanian difokuskan, peternakan pun juga ya ternyata ya memang memberdayakan masyarakat sekali ya di Bantaeng. Dan itu dampaknya besar sekali. Salah satu program pemerintah itu adalah inseminasi buatan atau produksi ternak yang melalui inseminasi kan. Nah, sebelum ada asuransi, masyarakat sangat enggan untuk inseminasi buatan itu. Tetapi ketika ada jaminan dari pemerintah, jika ternaknya mengalami hal yang tidak diinginkan diklaim dengan asuransi, masyarakat dengan sukarela berlomba-lomba untuk mau ikut dalam program inseminasi buatan. Akhirnya dampak dari itu, produksi ternak kita dalam waktu 1 tahun itu 2 kali lipat produksi ternaknya. Awalnya masyarakat tuh enggan ya tadi Bapak bilangnya. Terus gimana tuh cara Bapak meyakinkan masyarakat yang awalnya enggan buat asuransi peternakan? Iya, dia membutuhkan petugas penyuluh yang smart, yang ya dengan pendekatan adat lah ya. Dan ya itu tadi, memberikan pemahaman masyarakat adalah sebuah tantangan dan seni yang memang harus kita lakukan di Oke, ini tadi sempat disebut ya sama Bapak, kalau misalnya Bantaeng ini dinobatkan sebagai kabupaten dengan pembangunan terbaik ya yang tadi di Indonesia untuk PDD 2021.
Terus yang tadi 3 kali dinobatkan itu apa tuh Pak? Itu di tingkat regional, di Oh, itu tingkat regional. provinsi 3 tahun berturut-turut Bantaeng hat-trick. Wah, udah kayak sepak bola ya hat-trick. Dan awalnya di 2021 kita ikut kompetisi dan pemerintah memberikan apresiasi Bantaeng menjadi nomor 1 yang terbaik. Itu tadi ada korelasi antara apa yang dilakukan oleh Kabupaten Bantaeng dengan pemerintah provinsi dan pemerintah yang ada di pusat ini. Boleh di-spill gak di Pak rahasianya apa sih bisa mendapatkan dinobatkan nih sebagai pembangunan publik terbaik di Indonesia di 2021? Padahal itu lagi masa pandemi loh Pak. Iya, sebenarnya yang menilai ini kan tim independen dari Bappenas yang di bawah naungan Bappenas. Ada akademisi. Kalau saya melihat lebih kepada aspek itu, ada keinginan daerah yang mau melakukan merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan yang korelatif dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Jadi ya, kami nggak neko-neko lah bahwa apa yang kami lakukan di daerah harus berbeda dengan pemerintah provinsi, harus lebih baik dari kabupaten lain, atau harus berbeda dengan pemerintah pusat. Enggak. Kami mau konsisten, kami mau korelatif dengan apa yang, karena kami berpikir bahwa negara ini bisa mencapai arah kebijakan khususnya dalam RPJMN kalau provinsi dan daerah juga mau menjadi bagian dalam mensupport dan bagian yang tidak terpisahkan daripada arah kebijakan. Itu yang kami lakukan di Bantaeng. Ini contoh pembangunannya seperti apa yang Bapak kembangkan bahkan sampai masuk ke pembangunan terbaik ini Pak? Itu tadi ada kebijakan yang kan pemerintah pusat konsennya adalah ketahanan pangan. Oke. Ketika masa pandemi kan, bahwa kita menjaga keamanan masyarakat pada bidang kesehatan dan bangkit secara produktif khususnya pada bidang pangan. Berarti sejalan itu ya Pak tadi pembangunan dan pelayanan publiknya juga ya? Iya. Kedepannya mau mengembangkan apa lagi nih Pak dalam pembangunannya? Banyak hal. Yang paling pertama itu tadi, kami harus konsisten untuk tidak keluar dari arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, sektor-sektor lain yang insya Allah potensi untuk berkembang di Kabupaten Bantaeng selain pertanian, pariwisata juga menjadi bagian penting. Nah, itu kan juga masuk indikator untuk ekonomi Indonesia bangkit kan, sektor pariwisata. Yang kedua, kami memiliki kawasan industri pengolahan. Nah, ini sementara sudah jalan dan kita berharap ya seperti media-media Kompas dan teman-teman lain menjadi bagian untuk mempublikasikan potensi-potensi yang ada di daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kayak gitu boleh dong Pak kasih rekomendasi ke sahabat kompas.com tempat pariwisata apa nih yang bisa dikunjungin kalau ke Bantaeng? Bantaeng itu paling lengkap. Bantaeng itu kabupaten yang terkecil di Sulawesi Selatan, tetapi dengan kondisi geografi yang sangat unik, sangat nyaman. Kami punya garis pantai sepanjang 21 km. Kami punya dataran dan gunung. Nah, untuk menikmati bibir pantai, suasana di pantai, bergeser ke arah yang suasananya kayak di puncak, hanya butuh waktu 15 menit kalau di Bantaeng. Deketan ya Pak? Dekat banget. Jadi udah sepaket kalau mau ke pantai, ke gunung udah langsung paket lengkap kalau mau ke Bantaeng. Paket lengkap tuh sahabat kompas.com, siapa tahu mau datang ke Bantaeng ya, mau harus datang. Mau chill di pantai sama mau enak nyaman di gunung ya. Iya, kita menikmati suasana pantai terus ke pegunungan. Iya, nggak sejauh peak ke puncak lah kalau di sini. Udara enak di pantai. Cuma 15 menit. Iya, udara enak di gunung, nyantainya di pantai. Wah, seru sekali ya. Deket banget ini jaraknya. Nggak usah capek-capek kayak yang di sini ya. Kalau misalnya kita mau tanya anak mudanya gimana nih Pak? Kalau di Bantaeng bagaimana Bapak mengembangkan potensi-potensi anak mudanya nih? Itu tadi bahwa kebangkitan kami tidak lepas dari semangat dan kesadaran masyarakat. Itu kunci paling pertama. Apapun yang pemerintah lakukan, apapun yang pemerintah desain untuk bisa bangkit, kalau tidak ditopang oleh kesadaran dan semangat sumber daya manusia yang ada di daerah, itu tidak akan kita. Nah, kami bersyukur masyarakat kami, khususnya yang usia produktif, anak-anak muda,
itu menjadi bagian penting sehingga kami bisa bangkit secepat ini. Apa inovasi yang dilakukan anak muda nih Pak di Bantaeng? Kalau inovasi pasti banyak, tapi bukan itu yang menjadi soal. Yang menjadi soal adalah seberapa luas, seberapa banyak ruang yang pemerintah bisa sediakan untuk dia bisa beraktualisasi. Itu yang penting. Oh, di kesempatan sebelumnya ini kan Nusaraya berbincang mengenai dengan Wali Kota Makassar nih ya Pak. Kita berbincang ada tema mengenai satu pembahasan mengenai Makassar Metaverse lah pokoknya meratakan digitalisasi. Kalau dari Bantaeng sendiri bagaimana nih melihatnya? Apakah ikut terinfluence juga nih dengan digitalisasi seperti itu? Kalau terkait digitalisasi, mau tidak mau pasti kita akan mengarah ke sana. Tetapi hari ini apa yang menjadi kebutuhan dasar dulu kan? Kalau skop kota iya pasti. Tetapi pergeseran ke arah digitalisasi menjadi bagian daripada transformasi struktural yang harus setiap saat disiapkan oleh daerah, dan Bantaeng juga menyiapkan itu. Sekarang kondisi digitalisasi di Bantaeng sendiri bagaimana nih Pak? Alhamdulillah. Kalau mau lihat data Kementerian Menko Info kemarin, baru minggu lalu menetapkan Kabupaten Bantaeng yang akan diasistensi sebagai daerah Smart City. Memang Smart City seperti apa nih akan Bapak kembangkan di Bantaeng nanti? Itu tadi, yang lebih kepada memberikan percepatan pelayanan pada sektor-sektor kebutuhan dasar masyarakat. Bidang kesehatan, tidak bisa tidak, harus menggunakan digitalisasi. Pelayanan administrasi kependudukan misalnya, itu juga yang menjadi bagian penting. Pakai aplikasi gitu Pak? Menggunakan aplikasi. Jadi masyarakat yang ingin melihat bagaimana kesiapan dokter yang ada, ketersediaan tempat tidur dan sebagaimana yang lain, itu kami dengan pendekatan digitalisasi. Ini kalau kita lihat ya tampilan Pak Ilham kan masih seperti milenial nih. Masih pembawaannya juga ngobrol sama kita juga asik gitu ya. Ini Bapak mendekati menjadikan milenial sasaran supaya lebih kuat lagi untuk membangun perekonomian dan juga sosialisasinya di Bantaeng ya Pak ya? Itu tadi yang saya katakan, bahwa salah satu faktor yang paling menopang kebangkitan kami adalah semangat masyarakat khususnya yang ada pada usia produktif. Dia menjadi virus yang lebih cepat daripada corona itu. Berarti dari milenial Bantaeng sendiri pun juga semangat ya Pak membangkitkan ekonomi Bantaeng juga ya? Sangat semangat, sangat semangat. Ya Bupati aja seperti ini, gimana milenial yang nggak semangat ya? Nyanyi yuk. Abis ini kita nyanyi ya Pak ya. Teman-teman di sini juga pada suka band-band rock 90-an nih Pak. Ketemu nih sefrekuensi. Nah dari Bapak sendiri nih ya, kayaknya Bapak udah pengen banget nyanyi, jadi kita kasih satu pertanyaan terakhir nih untuk menutup Nusaraya pada hari ini. Harapan dan mimpi Bapak untuk Bantaeng itu seperti apa nih Pak? Harapan saya nggak muluk-muluk. Harapan saya adalah masyarakat saya bisa survive, masyarakat saya bisa tersenyum dalam kondisi apapun. Survive dan tersenyum dalam kondisi apapun. Iya. Gebrakan apa nih Bapak mau bikin supaya masyarakat bisa tersenyum dan nyaman dengan kondisi apapun? Yang paling pertama itu adalah ruang aktualisasi dan beraktivitas yang bisa menghadirkan pemerintah menjadi bagian dari supporting pergerakan masyarakat itu. Bapak kan tadi sempat mention kalau misalnya punya mimpi, anak mudanya juga bisa dikembangkan di Bantaengnya. Nah, bisa memberikan tips gak nih Pak untuk anak muda supaya bisa survive nih seperti harapan Bapak tadi ini nih? Apalagi di masa yang dari pandemi menuju endemi ini kan? Iya. Harapan saya kepada seluruh anak muda, tidak hanya Bantaeng ya, bahwa kemampuan untuk mengenali lingkungan terkait dengan kebutuhan dan persoalan, maka di situ akan melahirkan sesuatu yang insya Allah akan memberikan manfaat pada bidang apa saja, baik dalam ekonomi maupun inovasi-inovasi yang lain yang saya yakin itu lebih banyak bisa dihadirkan oleh pemuda-pemuda yang ada di mana saja. Itu sahabat Kompas.com ya, tips dari Bapak Ilham supaya bisa survive nih menghadapi keadaan yang dari pandemi menuju endemi ini. Terima kasih Pak Ilham sudah meluangkan waktu untuk Nusaraya Kompas.com. Sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Sama-sama, sehat semua buat teman-teman Kompas.
Amin, terima kasih Pak. Demikian perbincangan saya dengan Pak Ilham selaku Bupati Bantaeng di Nusa Raya kali ini. Terus saksikan Nusa Raya di kompas.com. Jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat kompas.com bisa nonton konten-konten menarik lainnya. Saya Melis Moren dan kru pamit. Pak Ilham juga pamit nih, mau nyanyi lagu-lagu band rock nih kayaknya nih abis ini. Sampai jumpa di Nusa Raya selanjutnya.